Perkenalkan, nama saya Dafadil Putra, peserta Laksar CPNS Kabupaten Merangin, Angkatan 1 Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cika Sisi Alvina, peserta Laskar CPNS Kabupaten Merangin, Angkatan 1 Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lutfiati Istiqomah, peserta Laksar CPNS Kabupaten Merangin, Angkatan 1 Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Citra Ilya Ketika, saya peserta Laksar CPNS Kabupaten Merangin, Angkatan 1 Kelompok 2. Halo, saya Citra Ilya Ketika. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga rusun, yaitu khususnya Rusun Awal Kabupaten Merangin, yaitu Bapak Solihin. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu sebagai warga rusun, bagaimana Anda memaknai kesiapsiagaan bela negara? Baik, terima kasih kepada Bu Citra atas pertanyaannya. Jadi gini Bu Citra, saya sebagai warga rusun, saya memaknainya sebagai siap jadi warga negara yang baik dan peduli sama negara, mulai dari hal-hal kecil. Contohnya satu, tidak menyebarin hoax atau bijak dalam memilih informasi, ditelaah dulu kebenarannya. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti ikut siskamling dan lain sebagainya. Yang ketiga, taat kepada aturan. Kita harus mentaati aturan sebagai warga negara yang baik, seperti taat lalu lintas, taat bayar pajak dan lain sebagainya. Yang kelima, menghargai perbedaan, karena kita punya prinsip yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Jadi intinya kita harus memaknai bela negara itu dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara Bapak pribadi mempraktikkan nilai bela negara di lingkungan sekitar? Baik, saya secara pribadi mempraktikkan bela negara itu lewat hal-hal sederhana di sekitarnya. Misalnya, berusaha jujur dalam berkata, taat dalam aturan, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan dimanapun itu, seperti di kantor, di rumah, dan lain sebagainya di mana kita berada. Yang ketiga, menghargai perbedaan, ya, dimanapun perbedaan itu pasti ada, jangan sampai kita diskriminasi. Dan yang terakhir, kita menjaga sikap kita di medsos, jangan sampai kita menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Solihin. Selanjutnya akan kita lanjut dengan wawancarai ke narasumber selanjutnya. Bang, sebagai masyarakat sipil, bagaimana Abang memaknai kesiapsiagaan bela negara? Sebagai masyarakat sipil, saya akan menjaga dan menyiapkan kesiapsiagaan bela negara. Bagi masyarakat sipil, satu, menjaga lingkungan rukun dan harmonis, yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga serta tetangga, serta sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyerapan nilai toleransi, yaitu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta meningkatkan rasa tinggal rasa dan rasa tolong menolong. Selanjutnya, gotong royong, yang mana aktif dalam kegiatan sosial, masyarakat, dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, pengabdian profesi, yang mana saya akan melakukan pekerjaan sehari-hari dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab, serta mendukung kemajuan bangsa. Baik, itu menurut saya sebagai warga sipil untuk dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah Bang, ini ada pertanyaan yang kedua. Menurut Abang sebagai masyarakat sipil, bagaimana Abang melihat peran penting masyarakat sipil dalam mendukung kesiapsiagaan bela negara saat ini? Baik, ada beberapa poin mengapa peran masyarakat sipil dalam kesiapsiagaan. Yang pertama, sebagai benteng pertahanan dan militer, yang mana di sini masyarakat sipil harus kritis dan memiliki literasi digital yang tinggi terhadap penyaringan informasi, mencegah perpecahan, dan menjaga persatuan bangsa di ruang digital. Yang kedua, penggerak ketahanan ekonomi, yang mana peran masyarakat sipil dengan memilih produk lokal dan berinovasi di sektor UMKM. Yang ketiga, kegiatan respon cepat atau realisasi, yang mana masyarakat sipil bersolidaritas sosial yang tinggi dan kesadaran akan prosedur keselamatan adalah bentuk nyata dari kesiapsiagaan yang menjaga nyawa bangsa. Yang selanjutnya,
penjaga identitas dan karakter bangsa, yang mana peran masyarakat sipil melalui pendidikan di lingkungan keluarga dan komunitas. Masyarakat sipil berperan sebagai melestarikan etika, budaya, dan nilai Pancasila agar identitas nasional tetap kokoh di tengah arus budaya asing. Mungkin itu menurut saya sebagai masyarakat sipil yang berperan sebagai dalam mendukung kesiapsiagaan bela negara. Baik, mungkin hanya itu wawancara saya pada hari ini. Terima kasih ya Bang untuk bisa sebagai narasumber dalam wawancara saya. Halo, saya Cika Syafina. Di sini saya bersama narasumber saya yang berprofesi sebagai ASN, yaitu Bapak Febrian. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Baik Bapak, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Sebagai ASN, bagaimana Anda memaknai kesiapsiagaan bela negara? Baiklah, dari pertanyaan Mbak Cika tadi, saya mempunyai pendapat bahwa sebagai ASN kita bukan tentang hal administrasi, tapi kita bisa menjadi role model atau teladan bagi masyarakat. Dan menanamkan semangat bela negara itu nggak harus untuk upacara besar. Dan lewat aksi nyata kita tiap hari bisa memberi contoh kepada masyarakat seperti tepat waktu, disiplin, selalu hadir dan bekerja sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Baik, pertanyaan keduanya Bapak. Langkah apa yang bisa dilakukan ASN dalam menanamkan semangat bela negara? Baiklah, dari pertanyaan itu saya mempunyai pendapat juga bahwa kita dapat memberi contoh seperti disiplin dan mengutamakan kepentingan publik. ASN harus jadi teladan dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk melayani. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Istiqomah. Siang ini saya telah bersama dengan Bapak Wira, seorang aparatur sipil negara, sebagai narasumber yang sekarang sedang bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selamat siang Bapak Wira. Selamat siang. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, kesiapsiagaan bela negara itu sebenarnya seperti apa sih kalau diterapkan dalam kerja sehari-hari sebagai ASN, terutama saat melayani masyarakat? Baik, menurut saya, kesiapsiagaan bela negara sebagai ASN itu sederhana saja, yaitu siap bekerja kapanpun dibutuhkan dengan tetap profesional. Kemudian dalam pelayanan masyarakat, kita juga harus sigap, tidak pilih-pilih dan berusaha memberikan solusi sebaik mungkin. Intinya, kita hadir untuk membantu, bukan malah menyulitkan masyarakat. 2. Kalau dari sisi pola pikir bela negara, nilai-nilai apa saja yang penting dimiliki ASN supaya tetap siap menghadapi berbagai situasi, baik saat kondisi biasa maupun saat ada masalah atau krisis? Kalau soal nilai-nilai, yang paling penting itu sikap jujur, disiplin, dan punya rasa tanggung jawab. ASN juga harus punya rasa peduli karena kerja kita itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, kita perlu tetap tenang dan berpikir positif saat menghadapi masalah, supaya keputusan yang kita ambil juga tepat. Untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan pengalaman Bapak, kemampuan dasar apa yang sebaiknya dimiliki ASN sebagai bentuk bela negara, dan biasanya cara mengasah kemampuan itu di tempat kerja seperti apa sih Pak? Baik, kemampuan dasar ASN menurut saya itu seperti komunikasi yang baik, bisa kerjasama dan mampu mengatur pekerjaan dengan rapi. Di lapangan, kemampuan itu bisa diasah lewat pengalaman sehari-hari, belajar dari rekan kerja, dan ikut kegiatan pelatihan. Yang penting, jangan merasa sudah cukup, tapi terus kita mau belajar.